Uzkurillah, ingatlah Allah. Fa innahu aunun laka, karena hal itu akan menolongmu. Ala ma tatlubu, atas segala apa yang engkau menuntutnya. Ala ma tatlubu, atas segala apa yang engkau menuntutnya. Ingatlah Allah, karena hal itu akan menolongmu atas segala apa yang engkau menuntutnya. Kita punya keinginan, kita punya hajat, maka kita banyak-banyak mengingat Allah, karena nanti akan diberikan jalan keluar dari segala apa yang kita inginkan. 903. Uzkurullaha zikran, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yaqulul munafiqun, sampai orang-orang munafik akan berkata, innakum tura'un, sungguh kalian berbuat riya. Innakum tura'un, sungguh kalian berbuat riya. Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, sampai orang-orang munafik akan berkata, sungguh kalian berbuat riya. Orang yang berzikir dengan suara yang jahar atau dengan suara yang samar, ada zikrun jali, ada zikrun khafi. Kalau zikrun jali artinya zikir secara nyata, secara keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikrun jali. Sedangkan yang kedua, zikrun khafi, zikir yang samar, yaitu cukup hanya telinganya yang mendengar, hanya lisannya yang mendengar, hanya telinganya sendiri yang mendengar. Itu zikrun khafi. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai orang munafik itu berkata, sungguh kalian berbuat riya. Kata orang-orang munafik, dia begitu tuh, riya itu kalau begitu. Nah itu berarti kita sudah mengamalkan hadis Nabi, perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai orang munafik berkata, sungguh kalian berbuat riya. 904. Uzkurullaha zikran khamilan, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang rahasia. Kila, dikatakan, wa madzikrul khamil, apakah zikir rahasia itu? Qala az-zikrul khafi. Maka Nabi menjawab, az-zikrul khafi, zikir yang samar. Perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang rahasia. Kata sahabat, apa itu zikir rahasia? Zikir rahasia adalah az-zikrul khafi, zikir yang samar. Ada orang masuk surga, tahu-tahu malaikat Ridwan aja bingung, karena dia udah di dalam surga. Malaikat Ridwan tanya, wahai manusia, kamu lewat pintu mana? Kamu gak ngelewatin pintu surga? Enggak. Kamu gak ngelewatin sirat? Enggak. Pokoknya saya tahu-tahu udah di dalam surga aja. Kata malaikat Ridwan, kamu punya amalan apa di dunia?
sehingga begitu mulia kamu masuk ke dalam surga secara rahasia. Maka orang ini menjawab, dahulu dalam kehidupan dunia saya senang beribadah dengan ibadah rahasia, maka Allah memasukkan saya ke dalam surga secara rahasia. Apa itu? Seumpama al-dzikrul khafi, zikir yang sama. Dia pakai helm, pakai masker, naik motor, rambut, gak ada yang tahu. Mulutnya berkata subhanallah, 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 subhanallah. Dari rumah sampai kantornya, kalau yang punya kantor itu udah berapa kali tuh subhanallah, 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 subhanallah. Dari kantor ke rumah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macet, lampu merah subhanallah, subhanallah. Gak ada yang tahu, hanya dia dan Allah. Itu namanya al-dzikrul khafi, zikir yang samar. Al-dzikrul khamil, zikir rahasia. Orang yang senantiasa istiqomah dengan hal ini, maka dia akan masuk ke dalam surga secara rahasia. 905. Uzkuru, ceritakanlah mahasina, kebaikan-kebaikan, mautakum, orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Wakufu, dan tahanlah lisanmu an masawihim, dari menceritakan keburukan mereka. Wakufu, dan tahanlah lisan kalian an masawihim, dari menceritakan keburukan-keburukan mereka. Orang yang telah meninggal dunia, ceritain kebaikan-kebaikannya. Jangan sekali-kali menceritakan keburukan mereka. Kalau orang yang hidup suka menceritakan keburukan orang yang sudah mati, nanti kalau dia mati, maka orang yang hidup akan menceritakan keburukannya. Kalau dia udah mati, udah tutup, closing udah, jangan lagi menceritakan keburukannya, ceritain kebaikan-kebaikannya. Karena orang yang udah mati, jika diceritain keburukannya, itu dia akan bertambah berat siksaannya. Kata malaikat, kalau lihat orang yang hidup sedang menceritakan keburukanmu, ini balasannya. Maka diajarkan kita jangan pernah menceritakan keburukan orang yang telah meninggal dunia. Bahkan kita berlomba-lomba untuk bersaksi bahwa orang tersebut adalah min ahlil khair. Ada namanya kalimat isyhad. Kalimat isyhad ketika setelah selesai atau sebelum mensolatkan, ada orang yang berkata, isyhadu annahu min ahlil khair, min ahlil khair, begitu. Isyhadu annahu min ahlil khair, min ahlil khair. Karena persaksian orang yang hidup, kebaikan-kebaikan untuk orang yang mati, ini akan memberikan syafaat pertolongan kepada mayit tersebut. Makanya kalau pelaksanaan sholat jenazah, sunnahnya itu adalah memperbanyak shaf, bukan memperpanjang shaf. Sekali lagi, pelaksanaan sholat jenazah itu dianjurkan adalah memperbanyak shaf, bukan memperpanjang shaf. Walaupun seumpamanya orangnya sedikit, ini shaf pertama 5 orang, 5 orang, shaf kedua 5 orang, shaf ketiga